Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di para podcastnya BPR Saika Parahyangan. Trituan Hijrah tuh Syariah Close the Riba. Alhamdulillah pada episode ketiga para podcast kali ini kita kedatangan guru besar Profesor Dr. Haji Oyo S. Muklas Master Science. Apa kabar Prof? Alhamdulillah Izin Mas salam dulu sama Tommy. guru besar ini. Alhamdulillah Mas Tommy sihat Sehat Prof ya? wal farog. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, Gimana Prof di masa pandemi masih gini? diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Mas Tommy, dengan sahabat-sahabat Haika Parahyangan ya, sobat-sobat Parahyangan ya. Alhamdulillah Prof ya. Ya, terima kasih saya sudah diundang Siap. pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak keberkahan ya untuk kita semua. Nah, pastinya dong dengan Sobat Eka Parahyangan kita kedatangan guru besar sekaligus dari Dewan Pengawas Syariah BPR Eka Parahyangan Prof. Oyo. Nah, Prof. Oyo untuk kegiatan saat ini di masa pandemi gimana Prof? Untuk kegiatan Prof sendiri? Alhamdulillah tugas sehari-hari kita rutini ya, kita ikuti, kita nikmati, kita laksanakan dengan ya dengan eh, enjoy, dengan santai tapi serius gitu Iya. ya. Dulu kita memang ada masa-masa ini ya, masa-masa sulit karena Transisi Prof ya? ya serba serba ini ya, kita serba terbatas ya, Siap. termasuk tugas di sehari-hari. Saya kan ditugasi untuk mengawal program doktor Yap. di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, selain mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya selama itu pula, selama pandemi ya, ada suasana-suasana yang memang eh, sangat ini ya, sangat Berbeda ya Prof dari biasanya? berbeda dari kebiasaan-kebiasaan normal. Iya. Sebab mengajar saja kita harus daring, Iya. harus menggunakan Google Meet, Zoom meeting gitu kan. Karena itu menjadi kebijakan pemerintah ya, termasuk kebijakan kampus, kebijakan rektor ya, kita harus ikuti ya. Sebab itu semua mungkin untuk kebaikan ya, untuk kebaikan supaya persoalan pandemi ini tidak kemudian terus menguat. Dan ya salah satunya kita ikut serta untuk membantu kebijakan pemerintah, kita menjaga prokes ya. Dan itu semua kita ikuti ya, termasuk saya mungkin agak ketat juga menerapkan itu kepada para mahasiswa ya. Ya, jadi kalau ketemu ya tetap ya kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu sudah menjadi Udah menjadi kewajiban baru ya? Ya, menjadi kewajiban kita dalam keseharian, di samping kita melaksanakan tugas yang memang hampir tiap hari saya mengajar ya, di S1, di S2, di S3 gitu kan. Di samping ya sekali-kali karena ada tugas yang mulia juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di Haika Parahyangan ya, tapi kan itu tidak terlampau menguras waktu dan tenaga ya. Iya Prof. Kita cukup longgar lah, tapi kita tetap mengawasi baik secara aktif maupun pasif ya, mengawasi yang selama ini menjadi tugas dan wewenang DPS gitu kan. Siap Prof. Ya. Nah, mungkin Prof, ini kan dari Sobat Eka Parahyangan tersendiri kan dari beragam macam kalangan dan juga masyarakat Prof ya. Mungkin juga masih asing nih dengan kata-kata DPS atau Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah bank. Iya. Mungkin penjelasan singkat atau sederhananya nih Prof, DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah tersebut fungsinya apa sih Prof? Baik, Mas Tommy, sobat Haika Haika Parahyangan. Parahyangan yang dirahmati Allah. Dewan Pengawas Syariah ini merupakan kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional, DSN MUI. Kebetulan saya juga anggota pleno
Dewan Syariah Nasional ya sejak tahun 2015. Iya, Prof. Saya dulu dengan Prof. Ma'ruf Amin, sekarang dengan Pak Ketua MUI yang baru ya. Eh, Dewan Pengawas Syariah ini memang salah satu unsur yang harus ada di dalam bank syariah. Yep. Nah, ini tuntutan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi setiap bank syariah itu harus membentuk Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya, Yep. tugas pokoknya adalah pertama mengawasi agar bank syariah baik BUS, UUS maupun bank pembiayaan rakyat syariah itu tetap komitmen konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Siap. Nah, prinsip-prinsip hukum Islam yang dimaksud adalah fatwa DSN yang sekarang jumlahnya alhamdulillah sejak tahun 2000 sampai sekarang 2021 sudah hampir 21 tahun. Yep. Jumlahnya sudah 143 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Alhamdulillah Prof, banyak sekali Prof ya. Alhamdulillah produktif gitu ya. Produktif sekali selama 21 tahun itu 143 yang dikeluarkan. Mulai dari fatwa nomor 1 tahun 2000 tentang giro gitu kan. Kemudian tentang deposito gitu, tentang tabungan, tentang murabah dan seterusnya sampai fatwa DSN nomor 143 tahun 2021 gitu. Jadi itu yang pertama mengawasi, itu tugas pokok ya, tugas pokok. Yang kedua, tugas lainnya adalah memberikan nasihat atau tausiah, mungkin bahasa familiarnya ya tausiah lah, tausiah atau syarat atau masukan kepada direksi khususnya terkait dengan penerapan prinsip syariah agar direksi tidak lengah gitu. Agar direksi berhati-hati dalam menjalankan tugasnya itu, tugas bisnisnya, sehingga bisnis yang dilakukan oleh bank syariah termasuk BPRS Haika Parahyangan tetap konsisten komitmen dengan fatwa DSN yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya, yakni memberikan opini, memberikan opini DPS terhadap produk-produk baru yang dikeluarkan oleh bank. Ya, dalam hal ini karena kita tahu di Haika Parahyangan ini luar biasa inovatifnya para direksi untuk mengeluarkan produk-produk baru dalam rangka mengembangkan bisnis gitu kan. Produknya banyak sekali Prof ya. Banyak sekali pendanaan ya, maupun pembiayaan ya Prof. Pembiayaannya macam-macam kan, mulai dari musyarakah, murabahah. Murabah ini kan paling favorit ya, paling favorit, digemari, diminati itu oleh nasabah kita. Alhamdulillah kita semua bisa main di situ, akad murabahah, musyarakah, mudharabah ya, termasuk qard ya, qardul hasanah itu. Yang berikutnya tugas lainnya adalah memberikan analisis terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan setiap bulan oleh bank, oleh perusahaan. Nah, kita juga ikut menganalisis di situ, jadi jangan sampai laporan keuangan yang dilakukan oleh bank, oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini kita kawal gitu kan, prinsip-prinsip hukum Islamnya gitu.
Itu antara lain ya. Yap. Tugas lainnya tentunya bahwa DPS juga menjadi mediator wasilah yang bisa menghubungkan antara persoalan-persoalan yang ada di perusahaan, termasuk persoalan-persoalan baru mungkin ya, terutama terkait dengan produk-produk baru yang memang belum ada fatwa DSN-nya. Iya, Prof. Kita komunikasikan dengan Dewan Syariah Nasional untuk selanjutnya kita minta fatwa dari DSN gitu kan. Nah, jadi itu antara lain ya tugas-tugas keseharian yang melekat dan menjadi wewenang Dewan Pengawas Syariah. Wah, Itu alhamdulillah. demikian Mas Tommy gitu. Terima kasih banyak nih Prof ya, penjelasannya begitu luar biasa ya. Jadi selain mengawasi juga mengawal dan juga memberikan opini agar produk-produk dan tentu bisnis di dalam BPR Saika Parahyangan tetap sesuai dengan ekonomi syariah ya. Ya, betul sekali Mas Tommy. Nah Prof, ini kan mungkin juga jadi perbincangan ya Prof ya, dari sahabat-sahabat kita mungkin yang ada di lapangan baik marketing maupun funding. Kadang terdapat kata-kata sama saja nih bank syariah maupun bank konvensional. Nah menurut Prof nih, mohon sarannya Prof. Iya, Baiknya secara santunnya, secara ramahnya kita menjelaskannya gimana nih Prof? Iya. Untuk bahwa kita ini ya BPRS, khususnya ke Parahyangan, bank syariah ini berbeda dengan bank umum, gimana Prof? Memang ini komunikasi itu kunci ya. Iya Prof. Jadi kalau kita salah mengkomunikasikan bisa gagal paham itu calon nasabah itu. Iya, Wah, betul, itu bisa lari gitu kan, bisa lari. Jadi begini Mas Tommy, bank itu kalau menurut saya bank itu apapun banknya, apakah bank syariah atau bank non syariah, atau lebih kerennya bank konvensional, itu sebetulnya bank itu adalah bisnis. Ya. Bank itu bisnis. Bank itu bisnis kepercayaan gitu. Jadi baik BUS, UUS maupun BPRS sama dengan bank konvensional, bisnis itu, bisnis kepercayaan. Jadi nihil nonsen kalau orang bicara bahwa bank syariah itu bukan bisnis. Kalau BUS, UUS itu, BPRS itu bukan bisnis, itu nonsen itu. Tidak benar sebab intinya ya karena kita mencari benefit, profit, ya keuntungan gitu kan. Jadi kalau bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari pendapatan, benefit, profit ya untuk apa gitu kan? Untuk apa? Sebab operasional bank juga perlu biaya gitu kan, perlu bokok yang besar gitu kan. Nah, jadi ini intinya ya. Tapi tentunya kalau kita banding-banding ya antara konven dengan bank syariah, tentunya di samping tadi ada kesamaan, sama-sama berbisnis. Ini yang paling prinsip itu tentunya ini berbeda ya. Ada perbedaan yang mendasar ya. Pertama dari segi regulasi, dari segi aturan yang mengatur kedua bank ini. Bank konven itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang pokok perbankan. Iya, Prof. Nah, itu mengatur khusus. Di dalamnya diatur bahwa dasar operasional, dasar bisnisnya seperti apa. Dasar bisnisnya konven itu kan tentunya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada gitu kan. Termasuk berinvestasi itu bisa berinvestasi dalam apa saja gitu kan, tidak ada batasan. Betul. Kasarnya misalnya mau bisnis barang yang haram pun tidak ada masalah kan di bank konvensional ya, Prof. Di bank konvensional itu gitu kan. Nah, sementara di bank syariah, BUS, UUS maupun BPRS
dari sisi aturan ketentuan yang mengaturnya juga jelas berbeda, karena secara khusus diatur bukan hanya diatur melalui surat keputusan Dewan Syariah Nasional, tapi juga oleh lembaga otonomi yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan bisnis syariah gitu kan. Iya, Prof. Nah, OJK gitu kan. OJK, BI ini kan yang kemudian intent mengawal bisnis kita. Undang-undang yang mengaturnya juga secara lebih khusus itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang di dalamnya bahwa setiap bank syariah apapun bentuknya, apapun levelnya, BUS, UUS maupun BPRS, itu kan di samping harus membentuk DPS, Yep. gitu, harus DPS. Jadi bedanya kalau di Konven tidak ada Dewan Pengawas Tidak Syariah, ada DPS ya, Prof. Nah, di samping harus ada DPS, dibentuk adanya keberadaan DPS itu menjadi kewajiban bank syariah, juga harus berdasarkan pada prinsip syariah tadi, gitu kan, prinsip hukum Islam yang kita lebih familiar disebut itu fatwa DSN. Fatwa DSN itu berbasis hukum Islam, berbasis syariah, berbasis fikih juga gitu kan. Prof. Nah, itulah yang semestinya menjadi komitmen penyelenggara, semua pengurus dalam mengelola, dalam berbisnis di bank syariah ini gitu kan. Iya, Prof. Jadi dari situ saja sudah jelas itu kan, regulasinya beda. Kemudian dari segi invest, di bank syariah tidak semua jenis invest itu diperbolehkan. Yep. Ada larangan-larangan yang harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Dan kalau dilakukan itu nanti bisa just melakukan pelanggaran hukum. Misalnya ada pembiayaan yang kemudian di tengah jalan justru dialokasikan untuk misalnya bisnis minuman keras, atau perbuatan-perbuatan larangan lainnya, misalnya hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, termasuk yang berbau goror gitu kan. Ini yang menjadi batasan ya, yang harus dipegang teguh oleh bank syariah. Jadi tidak semua jenis invest itu bisa dilakukan oleh bank syariah gitu kan. Semuanya serba terkawal dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Ya meskipun dalam muamalah ini kan prinsipnya serba boleh ya. Serba boleh dalam muamalah itu, termasuk misalnya BPRS HIK Parahyangan dipersilakan untuk memberikan atau melakukan inovasi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin itu kan. Jadi ini dijamin dalam muamalah itu, al aslu fil muamalah al ibahah gitu kan. Di segala jenis bermuamalah, segala jenis bertransaksi gitu kan. Iya, Prof. Dalam perbankan ini boleh gitu kan, kecuali illa madula dalilu ala tahrim gitu. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Seperti tadi perdagangan minuman keras, kemudian yang berbau penipuan goror kan. Nah, termasuk sekarang ada pinjol. Pinjol ilegal, tapi pinjol ilegal, betul. Sebab pinjol itu kan ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal itu yang gaib, yang abu-abu itu yang harus dihindari kan. Nah, itu seperti itu gambarannya ya. Jadi dari sisi itu saja jelas berbeda ya. Tidak bisa kita menyamakan antara yang satu dengan yang lain. Sebab yang satu berbasis riba ya. Ketentuan riba itu ketentuan agama, persoalan keyakinan. Yang satu berbasis bagi hasil itu kan. Jadi tentunya kan berbeda. Hanya memang ketika hal ini kita sampaikan ke masyarakat awam, termasuk
calon nasabah ya memang kita harus lebih ekstra ya, Iya. harus lebih lebih apa lebih hati-hati dan harus lebih cerdas menyampaikannya gitu kan, Iya, Bro. harus lebih cerdas menyampaikannya. Sebab awam itu kan selama ini mungkin melihatnya tidak ada bedanya konven dengan Syariah. syariah gitu kan. Iya, benar, Bro. Bahkan Mas Tommy ada juga yang mengatakan bahwa bank syariah itu mahal gitu. Oh, iya. Bank syariah mahal, bank konven di bawah syariah gitu kan. Jadi ini karena gagal paham, karena melihatnya ya kalau berbicara mahal murah itu kan Relatif ya, Bro. pertama relatif, keduanya itu kan persoalan jual beli. Ya kalau jual beli pasti berbicaranya mahal murah. Dalam pembiayaan itu kan yang selama ini kita jalankan itu kan bukan jualan itu kan, bukan jualan tapi basisnya adalah basis pembiayaan. Makanya kita disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Beda dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat ya. Yang namanya juga kredit, yang nama juga pembiayaan pasti beda kan. Betul. Kalau kredit itu kan kesannya sama dengan pinjam meminjam, utang piutang gitu kan. Utang piutang kemudian kesananya bunga berbunga gitu kan. Gitu Mas. Nah, saya begini ya, kalau saya mungkin kalau saya ditanya oleh calon nasabah ya mungkin bisa sederhana saja sebetulnya kita menyampaikan atau menjawab kepada mereka. Misalnya begini Mas Tommy, dalam agama kita itu, dalam agama Islam ada unsur-unsur yang memang harus dipahami betul ya, bukan hanya sekedar tahu, paham, sadar, Bro, tapi juga melaksanakan kan. Betul. Jadi tidak cukup tahu, tidak cukup paham, tidak cukup sadar, tapi juga harus melaksanakan. Nah, tapi semuanya itu juga tidak lepas dari persoalan keyakinan. Bro. Nah, keyakinan ini pisudur ya. Keyakinan itu di dalam dada, hati ya, Bro. Di dalam hati. Wala pisutur, bukan di jangka atau di alat ukur. Bukan di alat ukur. Jadi kadang-kadang susah diukur. Betul. Sebab ada yang bisa dirasionalkan. Tapi juga umumnya kalau urusan ibadah kepada Allah itu urusan vertikal. Itu urusannya ya lebih banyak yang irasional. Kalau zakat bisa dirasionalkan. Karena zakat itu bukan ibadah vertikal, bisa juga disebut berdimensi horizontal. Ada makna, misalnya apa nilai yang bisa diberikan kepada masyarakat dari zakat itu misalnya kan. Nah, jelas-jelas karena zakat itu kan menyangkut persoalan nilai mal, nilai harta kan bisa diukur nilainya gitu kan. Langsung bisa dirasakan bisa oleh sesama dirasakan ya, gitu kan. Mungkin beda dengan sholat kan. Iya betul. Sholat itu kan tidak bisa dirasionalisasi. Kenapa subuh 2 rakaat? Padahal waktu subuh itu sedang pres-presnya ya, segar-segarnya gitu kan. Kalaupun harus 4, 5, 6 rakaat misalnya gitu kan. Justru waktu subuh itu bisa jadi waktunya waktu yang sangat memungkinkan, pas gitu kan. Tapi sebaliknya, pada saat kita di tengah-tengah pekerjaan yang begitu padat ya, sedang mumet gitu, sholat harus 4 rakaat, zuhur 4 gitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat gitu kan, maghrib 3 rakaat, isya bahkan ya, orang sering kali kalau sholat isya itu dianggap sebagai waktu yang krusial karena orang itu susah sekali sebetulnya ya. Lumayan berat ya, Bro. Berat, dianggap berat itu waktu isya gitu. Apalagi kalau berprinsip sholat isya itu waktunya panjang misalnya. Jadi lalai. Ya, karena kepanjangan lalai ya. Betul, kecuali yang biasa misalnya karena menyandingkan sholat isya dengan
tahajud. Itu kalau sudah biasa, saya kira tidak ada masalah ya. Kalau nggak bablas ya Prof. Semua. Kalau tidak kadang-kadang jama yang ada, jama tarki. Jama tarki itu semuanya bablas itu. Bablas. Jadi semuanya lewat gitu kan. Iya Prof. Nah, kenapa Isya juga 4 rakaat, tidak 2 saja gitu kan? Iya. Supaya orang juga begitu kecapean sholat ibadah langsung menikmati istirahat misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang irasional ya, yang tidak bisa dirasionalisasi gitu kan. Ini persoalan pisudur, Hati, keyakinan gitu kan. Saya kira sama kalau hal lain ditarik ya. Kalau persoalan tadi ditarik pada konteks ini, konteks misalnya konteks perbankan, bank syariah, bank bukan syariah atau bank konven. Mengapa yang ini ada istilah ribanya, yang ini tidak istilah bagi hasil margin bagi hasil halal gitu kan, tidak haram gitu kan, dibolehkan gitu. Nah, ini persoalannya persoalan kembali tadi ke persoalan keyakinan gitu kan. Saya contohkan begini Mas Tommy ya, teman-teman sobat parahyangan, misalnya begini, andaikan Mas Tommy pada suatu saat misalnya menyaksikan orang pertama yang makan minum, misalnya yang satu mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang satu lagi misalnya tanpa basa-basi, tanpa basmalah, makan minum dimulai gitu kan. Apalagi minumnya misalnya pakai tangan yang kiri gitu kan. Iya Bro. Kalau saya biasanya kalau orang minumnya saja dengan tangan kiri itu sudah kurang respect ya. Iya. Ya. Itu misalnya kalau terjadi ada 2 hal tadi yang disaksikan oleh Mas Tommy ya. Ini contoh yang sederhana saja. Iya, Bro. Kira-kira respon Mas Tommy kira-kira bagaimana melihat 2 orang yang makan minum, yang satu mengucapkan basmalah, yang satu tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan basmalah gitu. Kira-kira respon Mas Tommy gimana? Paling tidak dalam hati itu gimana gitu. Ya pasti terlihatnya pertama yang menggunakan basmalah lebih beradab ya. Gitu Prof, ya. Dan yang kedua sesuai dengan tentuan syariah ya Prof. Syariah, betul. Nah, kita kan berharapnya barokah Iya, di situ, betul. keberkahan. Dengan mengucapkan basmalah bukan hanya sekedar kita menghindarkan diri dari syaitan, tapi juga berharap keberkahan gitu. Iya, kan. Bro. Itu misalnya contoh yang sederhana saja. Jadi makanya ketika kita dihadapkan pada pada akad, akad yang satu akadnya misalnya pakai basmalah, pakai ijab kabul gitu Bro. Kan, pakai saksi gitu kan, sesuai dengan syariah. Yang satunya misalnya tanpa basmalah gitu kan, tanpa ijab kabul itu, nggak tahu di dalam suratnya itu apa, tanda tangan saja gitu kan. Langsung perjanjian kredit ya Prof. Iya, langsung perjanjian begitu mau berapapun itu kan, tanpa ijab kabul itu kan. Kira-kira kalau dihadapkan dengan itu gitu kan, yang mana yang akan kita pilih kan? Yang satu dengan basmalah tentunya berharap ada berkah. Betul. Bukan persoalan nilai saja. Bukan persoalan besar kecilnya. Tapi yang satu mungkin ya terlampau fokus pada persoalan duniawi sehingga dia menilai besar kecil. Tanpa keberkahan gitu kan. Tanpa ada harapan. Persoalan nilai besar kecil itu kan persoalan dunia. Sementara keberkahan kita berharap bukan hanya duniawi, tapi hasanah juga di akhirat gitu kan. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Dunia dan akhirat dapatlah gitu kan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya begini Mas. Kalau Mas Tommy dihadapkan juga pada 2 hal misalnya. Satu hal misalnya Mas Tommy dihadapkan pada sajian daging ayam ya, yang disembelih oleh seorang ustadz gitu dengan membaca basmalah, berdoa dulu.
Sajian yang kedua sama Ayam daging juga, ya. ayam. Sama-sama daging ayam, ayam kampung sama-sama lezatnya. Tapi diyakini dia tidak disembelih Iya. oleh orang yang ahli, apalagi membaca Basmalah. basmalah gitu kan. Jadi dua porsi itu berbeda. Kira-kira Mas Tommy mau memilih yang mana gitu Ya kan? pasti dibaca dengan Bismillah ya Prof. Nah, itu pasti dipastikan ya. Bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim tentunya akan memilih seperti Mas Tommy tahu akan memilih sajian meskipun sama-sama mungkin dari sisi gizi Iya. banyak memberikan kenikmatan kepada kita, tapi dilihat aspek lainnya ya. Iya, Prof. Keberkahan tadi, yang satu menggunakan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, apalagi doa-doa yang lain, yang satu tidak. Nah, ini tentunya dengan menggunakan basmalah kan kita berharap banyak keberkahan Iya, yang Prof. dimunculkan. Sementara yang lain, yang satunya lagi ya abai, Iya. tanpa memperhatikan, tanpa berharap ada keberkahan di dalamnya. Itu saya kira sangat standar ini kalau ini misalnya disampaikan, diceritakan kepada awam lah, kepada calon nasabah. Nah, yang ketiga ini sebetulnya contoh yang siapapun mungkin lebih mudah untuk memilih. Iya, Prof. Ya. Nah, sama Mas Tommy misalnya dihadapkan pada dua sajian. Nah, lagi-lagi kita kan melihatnya sebagai muslim. Iya, Prof. Yang satu daging sapi Iya, Prof. 1 kilo. Yang satu lagi daging bab 1 Iya. 2 kilo. Gitu. Kan jelas ya. Iya. Yang satu daging sapi meskipun hanya 1 kilo. Iya. Yang satu daging bab 1 tapi 2 kilo. 2 kilo gitu kan. Nah, lagi-lagi sebagai muslim Mas Tommy atau siapapun sobat parahyangan, kira-kira mau memilih yang mana? Ini kan gampang saja ya. Iya, betul. Kalau didasarkan pada keyakinan kita, Dan juga syariat Islam ya, Prof. ya. ya sesuai dengan ketentuan mana yang haram, mana yang halal. Betul. Mana Mas Tommy yang Sapi. milih yang mana? Walaupun 1 kilo ya, Prof. ya. Gitu kan. Milih sapi meskipun mungkin tidak besar, tidak banyak, hanya 1 kilo. Betul. Kenapa tidak milih yang 2 kilo? Bisa kan untuk satu keluarga. Iya. Karena tahu ya, paham bahwa itu diharamkan, bukan makanan orang Islam. Betul. Sementara yang ini meskipun sedikit Tapi halal. tapi halal karena sesuai dengan syariat Islam ini dibolehkan dan menjadi makanan kita sebagai muslim. Nah, ini contoh-contoh yang standar Mas sebetulnya, Iya, Prof. yang bisa paling tidak bisa dijelaskan dengan harapan ya minimal mereka paham bahwa dalam berbisnis itu bukan hanya orientasi pada keuntungan belaka, tapi juga harus memperhatikan aspek lain. Betul. Keberkahan itu kan, keberkahan. Dengan adanya bank syariah ini ya memang memang dari awal, karena keberadaan bank syariah itu merupakan jawaban atas kegalauan dan kegelisahan sebagian umat Islam saat itu. Yep. Saat itu sebagian besar elit muslim galau ya, prihatin dengan praktek riba yang selama ini berjalan ya. Makanya para elit muslim saat itu menggagas ya tentang bank syariah ini. Ya alhamdulillah zamannya Pak Harto ya. Gagasan itu diterima dengan baik, bahkan Pak Harto sendiri yang saat itu juga memberikan modal yang cukup fantastis ya untuk sebuah bank yang baru didirikan, itu kan luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk almarhum ya, sebab bagaimanapun juga beliau berkontribusi besar memberikan kebijakan, sebab tanpa kebijakan beliau saat itu tidak mungkin ada bank syariah sekarang. Mudah-mudahan ini sesuai dengan kaidah fikih tasarruful imam ala ro'yatin manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ro'yatin manutun bil maslahah. Jadi mudah-mudahan itu merupakan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat gitu kan.
Ya mudah-mudahan ini Amin. berkahnya berlipat-lipat, bukan hanya keberkahan untuk kita semua sebagai pelaku, sebagai pelaksana, sebagai penikmat, tapi juga keberkahan bagi para penggagasnya, Siap. termasuk penguasa yang saat itu memberikan kebijakan yang luar biasa. Nah, gitu Mas Tommy kira-kira ya. Wah, luar biasa sekali Sobat Eka Parahyangan penjelasan dari Prof. Dr. Haji Oyo S. Muklas Master Science. Penjelasannya padat, sangat jelas, contohnya juga tadi udah banyak kenapa kita sebagai umat muslim lebih baik kita memilih bank syariah ya Prof ya. Ya. Tinggal masalah keyakinan hati saja Prof ya. Persoalan hati. Jadi memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menyadarkan kita semua, sebab kesadaran saja tidak cukup. Iya, Ya. Prof. Kesadaran itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada pemahaman. Pemahaman juga tidak mungkin datang tanpa pengetahuan. Iya, Prof. Pengetahuan juga tidak mungkin muncul kalau tidak ada upaya-upaya melakukan sosialisasi gitu kan. Iya, Prof. Jadi ini persoalan sosialisasi ya. Nah, tinggal masalahnya ini tanggung jawab siapa? Apa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini OJK misalnya yang merupakan lembaga khusus untuk mengawal penerapan syariat Memberikan Islam. literasi ya Prof. Ya, memberikan literasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat itu kan. Ini mungkin salah satunya ya, tapi saya yakin kawan-kawan di MES misalnya juga masyarakat ekonomi syariah juga sangat concern dan punya tanggung jawab juga ya. Iya, Prof. Termasuk saya saya sebagai akademisi lah, sejak tahun 2011 saya diangkat menjadi dekan saat itu, dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan saat itu saya pernah didatangi oleh mahasiswa yang ujung-ujungnya berdemo gitu. Iya. Saya terima mereka, ternyata demonya itu memberikan masukan yang positif gitu. Mereka menantang, tolong Pak Dekan diperhatikan mengapa perguruan tinggi Islam seperti UIN tapi masih menggunakan praktek konven gitu. Karena selama itu memang segala jenis tabungan, termasuk pembayaran gaji payroll itu secara khusus itu ditangani oleh BRI ya. Bank Rakyat Indonesia itu didominasi oleh BRI itu saat itu, yang sudah jelas kan kalau BRI pasti operasional itu ininya tanpa mengindahkan prinsip syariah, padahal saat itu sudah ada BSM, sudah ada BRIS, sudah banyak sudah pilihan ya, ada Prof, BJBS itu kan, sudah ada Haika Parahyangan BPRS, hanya belum bisa masuk ke UIN karena BPRS Haika Parahyangan saat itu memang belum ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, sejak itu saya berjanji ke mahasiswa, saya bilang saya kalau suatu saat punya kesempatan untuk melakukan kebijakan, doakan saja saya, insya Allah saya akan hijrahkan dari BRI ke Bank Syariah gitu kan. Nah, itu yang menjadi obsesi saya. Makanya begitu saya diangkat menjadi wakil rektor bidang keuangan, Prof. Nah, saat itu cocok ya Prof. Saya mulai terus terang saya mulai hijrahkan dari BRIS. Meskipun teman-teman ya banyak yang berteriak, bahkan banyak juga yang suudon. Saya pernah dikata-katai, katanya Warek 2 itu dapat apa itu dari BJBS? Dapat apa katanya? Bahkan sampai sangat konotasinya sudah jauh ya. Saya dianggap mendapatkan gratifikasi segala macam gitu kan saat itu. Padahal niatnya baik ya Prof ya. Iya, karena mungkin ya tidak mudah memang ya. Betul.
perlu perjuangan karena juga ada teman lain pejabat yang memang masih mungkin ada ikatan dengan BRI gitu. Saya tahu itu ya, tapi saya tidak buka dan saya bilang udahlah yang sudah-sudah itu kan urusan dia, tapi kami komitmen bahwa ini untuk lembaga ke depan. Betul. Nah, ternyata yang ngomel itu ada dosen yang ngomel. Ngomelnya itu di belakang sekpri saya itu. Dia tidak tahu bahwa itu sekpri Warek 2 gitu kan. Iya. Akhirnya nyambung, siapa si Anu, udah panggil. Jadi Saya panggil, ngobrol ke saya Prof. jelaskan. Betul saat itu saya bilang BJBS memberikan Camry Iya. Hybrid yang baru tahun 2016. Kemudian Innova, kemudian Velfire ada. Tapi saya bilang ini kan tidak begitu saja gitu kan. Itu ada prosesnya, ada transaksi yang sifatnya tabadul manafi, simbiosis mutualis gitu. Saling memberikan keuntungan. Bank juga harus untung. UIN juga harus diuntungkan, termasuk kita ingin ingin berinvest pada lembaga yang memang halal gitu Syariah kan. ya, Prof. Syariah itu. Nah, itu salah satu tanggung jawab saya dulu, dan alhamdulillah sekarang sudah landing. Dan pertama kali HIK Parahyangan melakukan kerjasama itu dengan Fakultas Syariah dan Hukum saat itu. Saya dekannya, tapi saya juga kan di sini sudah DPS ya, sudah DPS. Saya tarik ke sana, tapi saya bilang saya bukan dalam kapasitas sebagai Kepentingan DPS, apapun ya, tapi Prof. saya sebagai dekan di sana. Di sana kita membuka mini bank berbasis syariah, Pojok syariah ya, dan Prof. kemudian disebut pojok syariah. Itu pojok syariah itu embrionya, cikal bakalnya kita pertama kali kita dirikan di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, sekarang alhamdulillah sudah Menyebar ke oleh beberapa kawan-kawan dikembangkan ya. ke beberapa universitas ya, Prof. Alhamdulillah ya. Di Al-Jawami, di STI Siliwangi Bandung juga, kemudian di STIP ya, di Muhammadiyah, kemudian di Purwakarta. Cianjur juga ada, Prof. Cianjur ya dengan Unsur itu kan, Unsur. Universitas Surya Kencana. Surya Kencana. Alhamdulillah itu beberapa minggu yang lalu sudah diresmikan ya. Itu alhamdulillah buahnya ya. Jadi sebagai akademisi saya juga punya tanggung jawab melalui lembaga perguruan tinggi. Kita ingin bukan hanya sekedar secara praktis menerapkan prinsip syariah dalam transaksi gitu kan, tapi juga kita ingin memberikan pencerahan kepada para mahasiswa supaya mereka paham ya. Makanya alhamdulillah melalui HIK Parahyangan juga para mahasiswa itu bisa magang, sehingga begitu selesai sarjana ya mereka betul-betul siap pakai gitu kan. Ini hikmah yang mungkin nilai tambahnya ya. Nilai tambahnya alhamdulillah bukan hanya untuk HIK Parahyangan kita bisa mengembangkan bisnis melalui perguruan tinggi, tapi juga memberikan manfaat lain secara akademik, ada kemampuan, ada skill yang bisa diterima oleh para mahasiswa. Itu Mas Tommy ya, kira-kira gambaran ini aja ini. Bukan curhat tapi ini pengalaman saja, pengalaman batin saya dalam melakukan salah satu tanggung jawab. Jadi sebetulnya ini persoalan mensosialisasikan, menerapkan, mengawasi persoalan syariah itu ya bukan hanya karena saya di DPS ya, bukan hanya di DSN, tapi juga sebagai akademisi saya punya tanggung jawab untuk masyarakat kampus gitu kan, supaya mereka juga lebih paham betul, sehingga secara praktis dalam tataran yang lebih pragmatis bisa melaksanakan itu di masyarakat gitu. Itu kira-kira Mas. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Oyo ya atas penjelasannya, dan juga terima kasih sudah bersedia hadir di para podcast nih Prof. Alhamdulillah Mas, ini saya juga berterima kasih bisa hadir, bisa bersilaturahim, bisa menyapa teman-teman sobat Parahyangan ya. Yang terus terang saja selama ini belum semuanya saya singgahi untuk bersilaturahim ya. Tapi itu sudah menjadi agenda dengan Prof Utang juga. Kita ingin mengawasi bukan hanya secara pasif tapi juga ingin aktif ya.
ingin melakukan monef, tapi kan kalau monef itu kan jangan ngasih tahu ya. Kalau Diam. monitoring dan evaluasi Diam-diam ya. iya harus diam-diam itu kan. Kalau jauh-jauh hari sudah ngasih tahu mau monef itu bukan monef Betul. namanya gitu kan. Nah, jadi insya Allah ya, karena Haika Parahyangan ini sudah ada 18 cabang, di 18 samping ada kantor kas juga ya tersebar di seluruh Jawa Barat. Ini juga menjadi perhatian kami di DPS ya, perhatian DPS ya untuk langsung juga terjun ya, Prof. mengawasi ya, ingin mengetahui bagaimana hiruk pikuk seluk beluk perjuangan para sobat parahyangan ini di lapangan gimana. Sebab bisa jadi apa yang kita ceritakan itu kan mungkin berbeda di Iya, Prof. lapangan itu kan. Biasanya lebih krusial di lapangan Iya. ketimbang Langsung teori. menemukan masalahnya, Prof. Ya, itu justru persoalannya justru yang mungkin menantang itu, Iya. bagaimana solusinya, bagaimana alternatif penyelesaiannya gitu kan. Iya. Nah, ini perlu kerja ikhlas, Iya, Prof. kerja cerdas, kerja tuntas gitu Iya, ya. Prof. Ikhlas, cerdas, tuntas ya, di samping kerja keras tentunya ya. Ini perlu dimiliki oleh kita semuanya ya. Mudah-mudahan Prof. kita semuanya ya bukan hanya berbisnis untuk mewujudkan mendapatkan keuntungan yang barokah, tapi juga keberkahan itu juga ya insya Allah kalau perusahaannya bermartabat, bermarwah, bergengsi, berprestasi ya insya Allah kan kita juga akan kekucuran prestasinya, kekucuran nikmatnya, Dan juga keberkahannya, Prof. keberkahannya itu yang paling penting ya. Kalau dapat rezeki ya alhamdulillah kita mendapatkan rezeki yang gede, yang halal, yang barokah gitu kan. Ya, amin. Ya, jangan amin, ya sedikit Rabbal kalau alamin. rezeki itu ya. Yang gede, yang banyak, yang berkah. halal dan barokah. Amin, gitu kan. amin. Alhamdulillah insya Allah Siap. kita semuanya mendapat keberkahan. Ya, Amin. gaji yang kita terima mudah-mudahan berkah untuk Amin. diri kita, untuk keluarga, bahkan kita bisa berbagi dengan masyarakat Amin, ya luas. Allah. Gitu Mas Tommy saya kira. Sekali lagi terima kasih untuk Profesor Dr. Haji Oyo S. Muklas Master Science. Semoga Prof sehat selalu ya, Prof ya. Amin sama-sama Mas Tommy juga, sobat-sobat parahyangan juga, mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan ya. Jangan pernah abai, jangan pernah kita tidak peduli dengan kondisi sekarang. Ya, Prof. Ya, meskipun sekarang kita sudah mulai landai, mulai kondusif. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, Amin. tapi itu kan kita juga harus mendengar ungkapan, temuan, estimasi, prediksi para ahli juga ya. Jadi Iya, jangan Prof. sampai karena kita lengah kemudian Melonjak pandemi lagi ya. itu melonjak lagi. Jadi tetap kita jaga prokes, itu kan ikuti prokes. Tentunya itu menjadi kewajiban kita semuanya. Ya sekali lagi mudah-mudahan itu semuanya menjadi wasilah Baik. bahwa kita diberi kesehatan, diberi keberkahan ya. Amin. Sehat wal farog ya. Amin. Diberi kesehatan dan kesempatan ya, termasuk kesempatan kita berbincang-bincang gitu kan, kesempatan kita bersilaturahmi dengan teman-teman, kesempatan untuk berbagi ya, untuk bercerita gitu kan. Iya, Prof. Nah, itu saja barangkali Mas Tommy ya. Siap, Prof. Jadi, Oyo. ya, Nah, selamat beraktivitas semuanya ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Sobat Eka Parahyangan, luar biasa sekali tentunya narasumber kita pada hari ini Prof Oyo. Nah, semoga setelah para podcast ini kita juga bisa kedatangan Prof Haji Utang ya. Ya, amin. Jadi Insya biar Allah, dari beliau juga kolaborasi konsen ya. ya, dari kolaborasi dua Dewan Pengawas Syariah BPRS Eka Parahyangan yang sangat luar biasa ini agar lebih mengenal tentunya BPRS Eka Parahyangan ini seperti apa. Oke Sobat Eka Parahyangan, kalau emang kamu suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa berikan komentar di bawah untuk berikan komen-komen positif tentunya. Biar juga nggak ketinggalan informasi dari BPRS Eka Parahyangan. Saya Tommy Joe dan
Saya Oya Sunaria Mukhlas. Bersama Prof. Utang kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.